Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat sebagai Rektor Universitas Indonesia periode 2019-2024, baik langsung maupun tidak langsung. Halo pemirsa, saya Dian Mirza kembali menjumpai Anda di Tokoh Kita, sebuah program yang menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif. Dan di episode kali ini, Tokoh Kita hadir dari universitas terkemuka di Indonesia yang telah banyak melahirkan pemimpin hebat di berbagai bidang. Dan kini kampus ini memiliki rektor yang baru. Beliau memulai karir sebagai peneliti di LPM FEB UI hingga melanjutkan karirnya sebagai seorang dekan, dan kini beliau menjabat sebagai seorang rektor Universitas Indonesia periode 2019-2024. Nah, apa saja visi misi, program dan juga target beliau untuk Universitas Indonesia menjadi kampus kelas dunia? Langsung saja kita sapa. Halo Profesor Ari Kunchoro, apa kabar? Baik. Terima kasih atas waktunya dan juga kesempatannya. Terima kasih kembali. Gimana, makin sibuk dong ya? Ya, ini pasiennya tambah panjang aja. Pasien tambah panjang. Jam konsultasi di atas jam 12 udah nggak ada, tapi sekarang sampai jam 3 tadi masih ada. Penuh kali ini ya? Iya, betul. Sampai malam mungkin hari ini. Banyak yang perlu dibicarakan dengan rektor. Nah, Prof kan termasuk rektor pertama dari FE. Ya. Itu gimana perasaannya pertama kali dilantik menjadi rektor, mengungguli 3 kandidat lain yang juga memiliki kredibilitas yang bagus? Yang saya agak terharu itu adalah sambutan dari teman-teman satu angkatan sebenarnya. Jadi mereka menganggap ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Dari Fakultas Ekonomi bisa menjadi rektor. Ya. Kalau saya sendiri melihatnya ini sebagai sesuatu yang boleh dikatakan melanjutkan apa yang sudah saya lakukan sebagai dekan, ya. Jadi saya itu punya pengalaman cukup panjang, yaitu sebagai profesor di universitas di luar negeri di Amerika Serikat, di Brown University, ya, Brown University, sebagai profesor tamu, ya, dari tahun 2005 sampai tahun 2013. Nah, saya waktu itu meneliti bagaimana nelayan di Aceh itu bisa pulih setelah tsunami. Ya, jadi setiap tahun itu kita datang, ya, kita punya desa-desa yang menjadi unit observasi, lalu kita observasi kehidupannya yang tadinya perahunya itu hilang, sekarang mulai ada, kemudian yang pasangannya waktu itu meninggal, sekarang sudah punya keluarga baru, terus sampai 2013. Nah, tetapi ada sampingannya, karena saya hampir setiap tahun ke sana, 3 bulan, biasanya di musim panas, saya jadi ngelihat dan memperhatikan bagaimana universitas di luar negeri itu dikelola. Ya, saya dari proses bisnis saya mengatakan, oh begini caranya. Lalu saya mikir-mikir, ya, barangkali ada baiknya kalau saya menularkan pengetahuan ini ke tempat saya bekerja di Indonesia. Akhirnya yang terpikir, ya udah jadi dekan dulu deh. Jadi saya melakukan eksperimen berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan di Brown University, Rhode Island. Mulai dari penelitian, pengajaran, sampai bagaimana suatu pendidikan itu mempunyai hubungan dengan industri. Nah, jadi kita tidak bisa seperti Menara Gading yang menganggap diri kita sudah pintar, orang lain akan mendengar kita. Belum tentu. Jadi yang mereka dengar itu adalah kalau yang kita sampaikan itu relevan bagi mereka. Nah, untuk relevan, kita harus tahu juga apa yang berjalan misalnya di industri dan di masyarakat. Jadi ada proses timbal balik. Nah, itu saya perhatikan betul. Oh, begini caranya. Jadi yang namanya ilmu itu harus melihat kembali kepada masyarakatnya, di mana dia itu akan menjadi sesuatu yang diperlukan. Kalau tidak, dia hanya menjadi ya artikel-artikel ilmiah saja. Itu saya merasa itu bahwa itu bagus tapi kurang cukup. Karena kita sebagai negara berkembang, universitas itu juga sebagai salah satu agen pembangunan. Betul. Ya, jadi bagaimana dia itu membuat konsep-konsep yang ada di universitas itu kemudian menjadi digunakan di masyarakat dan kemudian membuat masyarakat lebih sejahtera, itulah sebenarnya adalah pencapaian terbesar bagi universitas. Apa yang Bapak lihat di luar negeri, bagaimana tata kelola manajemen universitas di sana? Ya.
yang dibandingkan di Indonesia dan apa yang ingin Bapak terapkan? Jadi tidak terlalu diatur. Oke. Menarik Nggak ya. kaku ya? Nggak kaku. Misalnya ada profesor yang mendapatkan dana penelitian, ya. Kemudian, oh kalau gitu akan saya taruh di rekening universitas. Itu prosesnya sangat mudah. Ya, jadi universitas akan membukakan yang namanya rekening virtual account bagi profesor ini. Kemudian jika profesor ini membutuhkan, dia tinggal menulis formulir, misalnya dia membutuhkannya untuk survei. Langsung dalam waktu 1-2 hari ada uangnya. Oh, oke. Jadi saya lihat salah satu alasan mengapa universitas di luar negeri banyak maju penelitiannya, itu karena dana-dana penelitian itu birokrasinya itu hampir Nggak nol. berbelit. Hampir Oh, wow. Jadi agak mirip dengan yang dilakukan pemerintah sekarang. Misalnya izin usaha, ya, kemudian bagaimana izin lokasi segala macam. Itu kan hendak dipermudah dengan omnibus law. Saya pikir semuanya ada kemiripan. Kalau dipersulit, itu akhirnya tidak akan membawa keberhasilan bagi semua orang, malah semua sama-sama rugi. Nah itu yang, oh kalau begitu saya tularkan deh ilmunya. Karena saya mengalami sendiri, waktu itu saya mendapatkan dana untuk penelitian yang tsunami itu, jumlahnya cukup besar dan waktunya cukup panjang, dan ternyata tidak terlalu mudah untuk misalnya membawa dana tersebut ke universitas. Berapa bulan itu Pak untuk melakukan satu penelitian itu? Birokrasinya selesai? Jadi saya 13 tahun melakukan penelitian. Oke, birokrasinya? Birokrasinya, wah itu jangan hitung bulan. Begitu turun, alhamdulillah. Okay. Kalau dihitung bulan nanti kita frustasi sendiri. Jadi bisa misalnya untuk survei lapangan aja, yang harusnya surveinya dilakukan misalnya 2 minggu lagi, itu bisa sebulan turunnya. Ya, jadi ya memerlukan dana talangan. Ya. Dan dana talangan itu kalau jumlahnya tidak terlalu besar, yang mungkin ada, bisa dari sana sini. Tapi bagaimana kalau misalnya surveinya berskala besar? Ya. Ya harus menanyai misalnya ada 2.500 nelayan. Wah tentunya itu masalah logistik yang sangat besar. Nah itulah sebabnya saya bilang, oh kalau begitu nih kayaknya saya perlu menularkan deh ilmu-ilmu yang seperti ini ya. Paling nggak dari segi penelitian. Nah pada waktu itu saya belum lihat pengajaran. Nah pengajaran itu baru setelah berapa tahun melakukan penelitian di sana, tiap musim panas, saya baru mulai ngerti apa yang harus dilakukan untuk pengajaran. Nah itu dia Pak, kan sekarang kan juga kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0, di mana menitik beratkan ke digitalisasi lah, otomasi dan lain sebagainya. Apa yang harus dipersiapkan atau apa saja sebetulnya kompetensi yang harus dimiliki seorang pengajar, seorang pendidik untuk mendidik generasi zaman now? Jadi satu kebiasaan termasuk saya nih waktu dulu ya, itu kalau mengajar itu A sampai Z. Okay. Ya, jadi kalau ngajar matematik itu ya A sampai Z. Kalau ada persamaan perlu diuraikan, ya diuraikan. Akibatnya apa? Ya mungkin banyak yang bosan juga. Ya pasti. Ya kan? Nah kalau sejarah diceritakan, mulai dari tahun awal sampai tahun akhir, ya banyak bosan juga. Nah ternyata yang saya lihat ya dari sana, karena saya pernah juga menjadi pengajar juga, teaching assistant di sana. Ternyata prosesnya itu kita tidak mengajarkan semuanya. Yang kita lakukan adalah memberikan kisi-kisi. Ini ingin alis saya seperti ini, coba amati bagaimana kehidupan misalnya Prabu Hayam Wuruk. Nah, bagaimana dia itu bisa menjadi Raja Majapahit yang terbesar. Atau ada tokoh lain di balik Prabu Hayam Wuruk sehingga Majapahit menjadi besar. Atau mungkin ibunya Tribuana Tunggadewi. Atau mungkin patinya Gajah Mada. Nah, jadi nanti kelas itu lebih diisi oleh debat antar mahasiswa. Nah itu yang kurang di kita itu ya Pak ya. Jadi kita itu terlalu banyak satu arah. Karena satu arah dia mengendap sebagai pengetahuan. Nah kalau pengetahuan lupa. Ditelan mentah-mentah. Nah kalau di sana misalnya pengajaran itu lebih seperti pengalaman bersama antara mahasiswa. Ya, dia ketemu pacarnya pada waktu dia debat pacarnya, waktu itu belum jadi pacar, tapi dia berdebat, oh salah itu ya. Di kelas. Di kelas kan. Nah akhirnya apa? Yang terjadi adalah pengalaman bersama. Nggak bakal lupa. Wah dulu saya mengalahkan Anda kan pada debat di depan kelas kan. Wah ingat. Oh enggak, saya nggak kalah. Nah, jadi itu kalau reuni-reuni itu akan dibicarakan. Bahkan sampai mereka kakek nenek pun mereka akan tetap ingat peristiwa-peristiwa waktu mereka di kelasnya. Itu lebih efektif dibandingkan kita harus menghafal. Ya, karena ini adalah namanya
pengalaman bersama. Ya, pengalaman itu lebih melekat ya di DNA ya ketimbang kalau pengetahuan di ya otak kita. Ya otak kita lama-lama ya akan lupa juga ya. Nah itu kok beda sekali. Menarik. Nah, dan juga bagi kita juga memaksa kita untuk lebih menguasai materi. Tidak untuk diberikan dari awal sampai akhir, tapi lebih digunakan nanti untuk menilai itu debat itu siapa yang nilainya paling tinggi. Dari makalah tersebut siapa yang paling bagus. Dan tentunya tidak ada yang sama sekali salah kan. Jadi kita juga harus memperhitungkan argumen-argumen yang keluar dari pakem yang barangkali ini suatu penemuan baru. Nah untuk itu ya sebagai pengajar kita perlu 2-3 langkah ke depan. Makanya kita juga baca-baca pendapat dari ahli sejarah ini, ahli sejarah ini, ahli sejarah ini, dikumpul-kumpul. Oh barangkali ini adalah bunga benang merahnya. Nah, jadi ya saya ikut-ikutan belajar juga di situ.